Ya, ada badan usaha, ada perusahaan. Kita bahas dulu yang badan usaha ya. Jadi kalau misalkan badan usaha, kalau misalkan kita definisikan, badan usaha adalah entitas hukum yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Entitas ini dapat berupa individu, kelompok individu, atau badan hukum. Sudah tentu, entitas yang diakui oleh hukum sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Sedangkan kalau perusahaan adalah salah satu jenis badan usaha yang diakui sebagai entitas hukum terpisah dari pemiliknya. Ya, ini berarti bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab hukum sendiri dan dapat memiliki kepemilikan berupa saham yang dapat diperdagangkan di pasar saham. Perusahaan adalah salah satu jenis badan usaha yang diakui sebagai entitas hukum, ya, terpisah dari pemiliknya. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya ini merupakan salah satu jenis badan usaha yang diakui ya secara entitas hukum. Kemudian menurut Undang-Undang RI, perusahaan itu adalah secara pengertiannya ya, ini merupakan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap ya dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba ya, seperti itu badan usaha dan juga perusahaan. Salam mahasiswa etika. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas berkenaan dengan bentuk badan usaha dan juga legalitas ya. Jadi apa saja sih sebetulnya yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah badan usaha dan juga perusahaan. Kemudian mengenal perusahaan, jenis-jenis perusahaan, ada akuisisi dan juga ada studi kasus berkenaan dengan badan usaha. Yuk kita bahas dulu yang poin pertama ya, berkenaan dengan badan usaha dan perusahaan. Baik, kita bahas poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya adalah unsur di dalam perusahaan. Berarti kalau misalkan kita berbicara unsur, maka kita bisa mengetahui ya bagian apa saja sih sebetulnya di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah berbadan hukum atau tidak ya. Kemudian kegiatannya di bidang ekonomi. Kemudian sifatnya kontinu. Kemudian juga ada yang bersifat tetap. Ini unsur di dalam perusahaan ya. Kemudian juga diketahui oleh publik dan juga mendapatkan laba. Serta yang terakhir adalah terkait dengan pembukuan. Baik, sekarang kita akan coba melihat lebih jauh ya. Jadi perusahaan itu ternyata jenisnya cukup banyak ya. Oke, jenis-jenis dari perusahaan yang pertama nih, perusahaan swasta atau private company ya. Kemudian ada perusahaan publik atau public company. Perusahaan anak perusahaan. Ada perusahaan multinasional, ada perusahaan non-profit, kemudian juga ada koperasi. Kemudian ada juga perusahaan terbatas, ada perusahaan keluarga atau family owned company, kemudian juga ada perusahaan startup, kemudian juga ada perusahaan pemerintah. Ya. Baik, kita bahas dulu yang perusahaan swasta ya atau private company. Jadi perusahaan swasta dimiliki oleh individu atau kelompok individu tertentu dan tidak memperdagangkan sahamnya di pasar saham terbuka. Pemilik biasanya memiliki kendali penuh atas perusahaan dan tidak perlu membagi kepemilikannya dengan publik. Itu adalah perusahaan swasta. Baik, selanjutnya kita bahas perusahaan publik ya. Pertama, perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar saham terbuka. Saham mereka dapat dibeli dan dijual oleh publik ya. Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada publik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku ya, dan juga regulator ya, seperti itu. Itu adalah perusahaan publik. Lanjut, ada perusahaan anak perusahaan ya. Perusahaan anak adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain ya, yang disebut dengan perusahaan induk. Perusahaan induk memiliki kendali penuh atas anak perusahaannya. Itu adalah perusahaan anak perusahaan. Baik, selanjutnya kita bahas perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara ya. Mereka memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai lokasi di seluruh dunia. Kemudian ada perusahaan non-profit. Perusahaan non-profit itu didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, amal, atau kesejahteraan masyarakat ya. Mereka tidak menghasilkan laba untuk pemilik, tetapi keuntungan yang diperoleh biasanya digunakan untuk mencapai tujuan non-profit. Baik, selanjutnya kita bahas berkenaan dengan koperasi. Koperasi adalah jenis perusahaan di mana anggotanya adalah pemilik bersama dan berbagi tanggung jawab dan juga keuntungan. Ya, tujuan koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Sudah tentu ya, jadi anggotanya yang disejahterakan terlebih dahulu. Baik, kemudian kita bahas perusahaan terbatas ya. Jadi perusahaan terbatas adalah entitas hukum ya, terpisah dari pemiliknya, dan pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang dan kewajiban perusahaan ya. Ini termasuk perusahaan terbatas dan perusahaan terbuka ya. Ini merupakan salah satu ciri dari perusahaan terbatas. Baik, selanjutnya kita bahas berkenaan dengan perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga dimiliki dan dioperasikan oleh satu atau beberapa keluarga. Mereka sering mewarisi perusahaan dari generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah perusahaan keluarga. Baik, selanjutnya kita bahas berkenaan dengan perusahaan startup. Perusahaan startup adalah perusahaan yang baru dibentuk dan seringkali berfokus pada inovasi dan pertumbuhannya yang cepat. Biasanya startup merancang untuk pertumbuhan grow secara cepat. Itu adalah perusahaan startup. Lanjut lagi, sekarang kita akan bahas berkenaan dengan perusahaan pemerintah. Perusahaan pemerintah dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah, government ya. Mereka dapat beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan juga layanan publik. Ini adalah perusahaan pemerintah. Pemerintah ikut menangani terkait dengan hal ini. Baik, kemudian terakhir kita akan bahas berkenaan dengan akuisisi ya. Akuisisi adalah suatu proses di mana satu perusahaan yang sering disebut sebagai perusahaan pengakuisisi atau akuisitor membeli dan mengambil alih sebagian atau seluruh aset dan atau saham perusahaan lain ya. Sudah tentu nih, ini disebut sebagai perusahaan target. Tujuan dari akuisisi bisa beragam, seperti memperluas bisnis, mengakses pasar baru, mendapatkan teknologi baru, mengurangi pesaing, atau mencapai efisiensi biaya. Ya, seperti itu. Itu adalah akuisisi. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi langsung kepada saya ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam.